Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat beserta hidayahnya. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ade Yusuf, yang kami hormati Bapak Ketua RW 07 Bapak Nidam, yang kami hormati Bapak Sekcam, Bapak Suhendar SP. Beliau adalah yang punya villa ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama bisa hadir di villa ini sesuai dengan yang kita rencanakan. Perjalanan dari Sawanelo sampai ke tempat ini semuanya dalam keadaan selamat. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja dari RW 07 Sawanelo, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara. Nanti yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan sambutan oleh Bapak Ketua RW 07 Bapak Nidam, kemudian menginjak ke acara inti tausiah, yang nanti tausiah dan pembekalan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ade Yusuf. Untuk itu, guna mempersingkat acara, marilah acara pada kesempatan sore hari ini sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Nidam selaku Ketua RW 07 Sawanelo. Kepada Bapak Nidam, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktunya Pak Giarno selaku pembawa acara dan sekaligus Sekretaris RW 07. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji berserta rasa syukur serta doa selalu kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang alhamdulillah atas izin dan ridhonya pada sore hari ini kita berada di Villa Pak Lurah di Jeruk ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan yang sangat luar biasa ini insya Allah ridho dan semua menjawab keberkahan. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Suhendar SP, tuan rumah sekaligus pemilik villa Pak Lurah ini. Beliau adalah Sekcam Kecamatan Bojongsari sekaligus PJ Camat Tapos Depok. Semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan sukses dalam aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ade Yusuf Mujadid, tokoh masyarakat kita di RW 07 sekaligus pembina dan penasehat Majelis Taklim Al-Hikmah
sekaligus mewakili Pak RT ya, hanya Pak RT Yanto yang hadir pada siang sore hari ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat RW 07, di sini ada Pak Kurman Nur, ada Pak Ahmad Nur Soleh, ada Pak Salubi selaku bendahara RW 07, ada Pak Wawan, pembina Karang Taruna, ada Pak Firly dan Pak John, dan Pak Supardi selaku pengurus yatim RW 07, Bang Teddy, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, serta adik-adik sekalian Karang Taruna RW 07 yang luar biasa. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan dan murahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Bertempat di Villa Pak Lurah Cicerem ini hari ini Sabtu 25 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal berapa? Ayo anak-anak. 25 Rajab 1446 Hijriah. Tentunya kita sangat bersyukur rencana kita yang sudah cukup lama sejak Agustus tahun yang lalu, yang juga memang sudah direncanakan bahwa setelah kegiatan Agustusan 2024 kita akan mengadakan rihlah di luar Sawangan Elok, dan baru kali ini alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berada di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu terutama yang sudah mempersiapkan segala sesuatu sejak dari kemarin. Untuk itu pada kesempatan sore hari ini mengingat Pak pembina kita Bapak Dr. Kiai Haji Adi Syukur Jadid yang sedianya dalam jadwal adalah memberikan pencerahan nanti malam, tapi berhubung beliau ada acara lain, mungkin kita majukan di waktu setelah asar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang saya hormati, informasi yang saya sampaikan pada sore hari ini karena mungkin nanti setelah sholat isya atau sholat malam nanti kita akan bikin acara kembali, tentunya acara yang sangat menarik buat kita, baik game maupun lain-lain yang sudah disediakan oleh panitia, terutama ya panitia sudah mempersiapkan untuk acara sore dan malam hari ini. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kembali bahwa rencana ini sudah cukup lama direncanakan, mudah-mudahan kalian dan kita semuanya, adik-adik semuanya, Bapak bisa terkesan dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah dan akan kita laksanakan di hari ini dan esok hari, insya Allah akan membawa manfaat dan keberkahan buat kita bersama. Bapak, Ibu, mungkin tidak panjang lebar karena kita juga ingin memberikan waktu kepada Bapak Dr. Kiai Haji Adi Syukur Jadid untuk memberikan tausiah maupun pencerahan untuk kita semuanya, wabil khusus kepada Karang Taruna kita. Mudah-mudahan apa yang di pencerahan ini bisa membawa manfaat bagi kehidupan yang ke depan. Untuk hal lain mungkin nanti malam insya Allah terkait dengan kegiatan ini kita akan lebih banyak untuk memberikan diskusi di antara kita apa yang harus kita lakukan ke depan terutama Karang Taruna. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan jauh-jauh hari. Alhamdulillah bisa terlaksana di hari ini. Dan juga kepada bapak-bapak yang mungkin belum, masih ada dua rombongan lagi, Pak Yoyo dan Bu Yoyo, Pak Deden, Bu Deden, dan Bu Firly ya. Bu Firly mudah-mudahan bisa segera bergabung di tempat ini insya Allah nanti. Terima kasih, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nidam yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti tausiah dari Bapak Haji Adi Yusuf kepada Bapak Ustadz Adi Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Sekcam Kecamatan Bojongsari, Bapak Suhendar SP, yang sebelumnya adalah lurah kita di Duren Mekar. Terima kasih Pak Sekcam sudah memberikan kesempatan bagi warga Bapak di Sawangan Elok, khususnya RW 07, sudah bisa hadir di tempat yang insya Allah sangat menyenangkan. Insya Allah. Ini anak-anak nggak mau pulang ya. Yang kami hormati Pak RW dan jajarannya, Pak RW Panidam, kemudian Pak Sekretaris, Pak Giarno, Pak Bendahara, Pak Sanubi, dan bapak-bapak yang lain. Di sini ada Pak John, ada Pak Yanto, ada Pak Kurmanur, ada tamu kita khusus spesial nih, mantan RW kita, RW hormat Pak Asep. Alhamdulillah, terima kasih Pak Asep. Ya, pergi kemanapun Sawangan Elok akan selalu terkait di hati ya Pak Asep. Ya. Suara emasnya sudah kita dengarkan tadi. Ya, luar biasa suara emasnya. Saya kangen Pak Asep dengan suara emas bukan Bob Tutupoli tadi, siapa ya? Pak Pak Ahmad Nur Soleh, Pak Wawan, Pak Firly, Pak siapa lagi yang Remako nih? Remako itu singkatan dari Remaja Kolot. Pak Pardi dan Pak Teddy. Tumben gak bareng Pak Prabowo nih? Biasanya bareng Pak Prabowo nih. Oke, anak-anakku sekalian, para remaja-remaji Karang Taruna RW 07. Ibu-ibu yang ada di belakang, mohon maaf ke belakangin ya Bu ya. Sambil ngopi lebih dekat ya Bu ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, sore hari ini kita bisa bersama-sama, hujan mulai turun ya, di tempat yang sangat menyenangkan ini. Terlebih dahulu saya mohonkan maaf, di jadwal itu pada Isya ya, pada Isya. 6 bulan yang lalu saya ngobrol dengan Pak RW, ada semacam acara seperti ini. Saya sangat mendukung, sangat apresiasi. Insya Allah kalau waktunya pas saya bisa ikut gitu. Nah, ternyata dilalahnya saya itu Simatupang Pak Pardi. Simatupang itu singkatan dari siang malam tunggu panggilan. Siang malam tunggu panggilan. Ketika WA masuk, dimohon Pak hari ini kesini, waduh nggak bisa nolak nih, nggak bisa nolak. Hari ini saja ketika kegiatan kita sangat padat ya. Tadi bangun tidur sudah ke masjid ya, dari jam 4 sampai jam berapa tadi ya, hampir jam 7 ya, santapan rohani dan santapan jasmani. Lalu ke acara lain termasuk acara ini sekarang. Jadi mohon maaf, yang sedianya nanti malam saya minta ke Pak RW bisa nggak agak maju dan ketemunya di asar itu. Kita mendapat syukur kepada Allah atas segala rahmat dan inayahnya, wabil khusus kesehatan. Kita sehat datang ke sini. Tadi naik motor ya, adik-adik ya, naik motor. Ya, bagaimana menikmati pemandangan selama perjalanan? Menyenangkan ya, menyenangkan. Datang ke sini luar biasa. Ya, tadi saya pimpin zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu apa? Subhanallah, maha suci Allah. Ya, maha suci Allah sudah menciptakan alam raya. Termasuk kita sekarang berada di hutan betulan. Di sana gunung, di sini gunung gitu ya. Ya. Di sana gunung, di sini gunung. Apa lagi itu pepatah itu? Di tengah-tengah ada vilanya. Villa yang mana Pak Giarno? Iya. Kalau kita di Sawangan Elok, di Jakarta, di Depok kan melihatnya hutan beton. Sekarang mata kita termanjakan dengan pemandangan ya, luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah kita sehat sampai ke sini. Walaupun tadi sama dengan Pak Ahmad Nur Soleh, Pak Ahmad, wah jalannya makin kecil nih. Makin kecil, bener nggak nih? Ya. Tapi kita tanya sama Mbah Google, arahnya ke situ. Ya udah kita ikuti aja. Ya. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar artinya Allah Maha Besar dengan segala takdirnya.
wabil khusus kita kesehatan. Kita syukuri semua itu. Salam salam kita haturkan kepada Habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara seperti ini adalah perpaduan antara satu ya, kebutuhan jasmani. Gimanapun kita perlu healing, katanya ibu-ibu itu, betul ya? Healing. Ya tipis-tipis lah. Sini dari Sawangelok ke sini kan cukup 1 jam 2 jam. Ya. Jasmani kita butuh itu. Ya. Kita rehat sebentar dari kegiatan-kegiatan keseharian kita. Ya. Walaupun misalnya biasanya kita dihadapkan kepada rutinitas setiap hari, apalagi kalau udah hari Senin. Ya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Sudah lulus. Ya, ini? Kuliah di mana? Di Situs Unpam. Unpam. Macet nggak kalau hari Senin? Macet banget. Ya. Kita tinggalkan kemacetan kan di sini. Apalagi kalau hari Senin. Hari Senin itu ada pepatah di barat. I don't like hari Senin apa? Sunday atau Monday? Monday. Ya. I don't like Monday. Saya tidak suka hari Senin. Kenapa? Terburu-buru, macet dan sebagainya gitu. Ya. Kita mengambil ibrah. Apa itu ibrah? Ibrah itu pembelajaran. Kita hadirnya di sini belajar dari alam. Apa itu alam? Alam akan selalu disiplin. Ya, alam akan selalu disiplin. Di barat sana ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, ada musim gugur, 4 musim. Di Indonesia hanya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan seperti sekarang. Kalau kata grup wali, ada musim yang lain, musim rambutan, musim durian. Ini kira-kira ini mampir ke tempat durian kan di Pak Pardini? Tempat rambutan aja ya, sama-sama berduri ya. Nah, rambutan ada durinya. Nah, gitu ya. Jadi kita syukuri semua pemberian Allah. Salah satunya kita harus ingat bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Kita asalnya tidak ada. Ya, kita kan mulai ada itu ketika lahir. Ini rata-rata lahirnya tahun 2007. 2006. Ada 2005? 2005. Berarti sekarang usianya 20 tahun. 20 tahun. 2007 ada? Nah, ya. Mana? 2007 tambah 40. Kalau yang ini kan generasi milenial, generasi Z ya. Kalau yang remako-remako ini generasi kolonial. Nanti. Generasi Z, generasi milenial itu serba dimudahkan dari segi fasilitas, betul nggak? Kalau zaman Pak Giarno dulu SMP ada tugas itu ngetik satu-satu, tek. Jari yang dipakai 11, 2. Kalau salah belepotan pakai apa namanya? Tip. Saya pernah jadi sekretaris OSIS di SMP dulu di Sanawiyah. Aduh, sampai belepotan itu belajar ngetik gitu. Kita cukup dengan laptop, dengan komputer dimudahkan. Kalau menghapus ya tinggal delete. Nah, menurut para ahli kita berada pada suasana atau zaman namanya 4.0, 4.0. Apa itu 4.0? Segala sesuatu diselesaikan dengan mesin. Segala sesuatu diselesaikan dengan internet. Termasuk kita mau ke sini pakai Google Maps, walaupun agak nyasar-nyasar tadi. Ya. Tapi keberhasilan dan keenakan dengan adanya fasilitas-fasilitas perkembangan zaman itu juga memakan korban. Apa korbannya? Dulu waktu kita muda ya, Pak
Siapa yang lebih tua di sini? Pak Nur ya. Waktu masuk jalan tol, mau bayar tol kan ada gadis tuh. Ada gadis namanya. Konsennya mana? Nah, siapa tuh? El Matiana ya, ibu-ibu ya. Konsennya mana gitu. Jadi kita ke tol, bayar tol. Cash. Sekarang kita masuk jalan tol, cukup dengan ngetep. Orangnya ada nggak? Nggak ada. Artinya hilang pekerjaan apa tuh di situ? Pekerjaan sebagai petugas pintu tol. Satu hilang. Nah sekarang segala sesuatu, mau foto, mau cari berita, itu cukup di HP. Klik keluar. Berarti hilang apa? Pekerjaan di surat kabar, pekerjaan di studio foto. Walaupun masih ada sebenarnya, dan sejumlah pekerjaan lain. Artinya apa? Generasi-generasi muda harus menyiapkan diri untuk update terus. Ya. Update itu apa? Harus sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin kami yang tinggal 10 tahun, 20 tahun lagi akan out dari peredaran. Ya. Ganti-gantinya adalah anak-anak muda ini. Masih punya bapak ibu? Masih lengkap. Sayangi bapak ibu. Sayang. Saya anak yatim piatu. Terasa betul kalau sudah takbiran lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ibu udah nggak ada. Kalau dulu bisa curhat ke bapak ibu, sekarang nggak ada. Oleh karena itu, sebagai anak yang lengkap orang tuanya, sayangi, hormati bapak ibu ya. Saya pesan ya, jangan sekali-kali membuat sakit ibu-ibu, membuat sakit hati ibu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aku rabbika mawarni wa la taqul lahum uffin. Itu kata Al-Qur'an, kata Allah. Ya. Setelah Allah yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kedua yang harus kita hormati adalah orang tua. Nah, pernah nggak yang suaranya lebih tinggi dari orang tua di sini? Pernah nggak? Mas, Mbak, tolong ke warung beliin garam. Tak dulu apa? Nada suara yang lebih tinggi dari orang tua itu, ya, nada suara yang lebih tinggi dari orang tua itu yang akan menghambat kita masuk surga nanti. Selama bapak ibu kita tidak memaafkan kita, ya. Ini saya pesan kepada adik-adik yang masih punya bapak ibu, beruntung masih ada. Ya, jadi minta maaf itu jangan hanya lebaran aja, setiap hari minta maaf. Suka salim nggak kalau mau pergi sekolah, pergi kuliah? Salim, minta doanya. Nah kalau sudah salim minta doanya, sebagai orang tua juga kita senang ya, Pak Yanto ya, senang. Kira-kira jajannya ditambah nggak? Ditambah, katanya. Ada anak Pak Yanto di sini nggak? Nggak ada. Bisa jawab karena nggak ada anaknya. Senang orang tua. Nah, di antara kesenangan orang tua kepada anak adalah anaknya tidak melupakan ibadah. Saya minta 2 aja untuk kita jaga. 1, sholat. Sholat itu berapa waktu? 5. 1 sholat duhur subuh lah. Subuh berapa rakaat? 2. Kira-kira kalau 2 rakaat berapa menit? 15 menit. 5 menit, lama banget. Paling yang dibaca itu kulhu sama falak bin nas. Paling itu lagi. Kata malaikat ini Quran sudah lecak ini dibaca terus. Subuh itu, duhur itu, ya betul. Nah, asar itu, apalagi isya itu. Kata malaikat, ya itu lagi. 4L, lu lagi, gitu ya. Kita kan tinggal di rumah yang tidak seluas ini ya. Saya sebut 4L. Lu lagi. Masuk tipenya apa? RSSSSS. Apa itu singkatannya?
Rumah sangat sederhana sampai selonjoran pun susah. Nah, gitu. Ya, tapi kita syukuri banyak orang yang nggak punya rumah. Harga rumah sekarang kan minimal berapa? 300 juta, ya, 500 juta. Waktu pertama saya ke Sawangan Elok berapa? 17 juta. Kita syukuri. Nggak jauh-jauh amat dari Jakarta, masih ke jangkau kerja di Jakarta. Pak Wawan berangkat subuh pulang jam 10 malam juga masih sehat aja. Ya, Pak Firly luar biasa, berkah tinggal di Sawangan Elok itu. Ya, Pak Firly bisa sampai ke Maroko. Mana itu Maroko? Dekatnya Spanyol. Tinggal loncat dikit lewat seperti kali yang tadi dipoto itu, sudah sampai ke Spanyol. Tapi Spanyolnya bukan singkatan dari separuh nyolong ya. Jadi kalau kita cari rezeki jangan yang tipe Spanyol. Ya, Spanyol itu separuh nyolong gitu. Yang korupsi kan nyolong gitu. Ya. Kita titip dua hal, saya titip dua hal dalam ibadah ini. Yang pertama apa tadi? Sholat. Nomor email Allah adalah 2443. Duanya sholat subuh, empatnya sholat duhur, empatnya sholat asar, tiganya sholat maghrib, empat bukan dua terakhir ya, empatnya adalah sholat isya. Bagusnya sholatnya itu di masjid. Bagi yang laki-laki ya, suka ke masjid nggak? Musola suka? Nah, di mana musola mana? Assalam. Ketuanya siapa? Ketua musolanya. Siapa? Yang suka ngimamin siapa yang suka ngimamin? Ganti-ganti, satu aja sebut. Pak Yanto, alhamdulillah. Biasanya Pak Yanto suka baca surat apa? Gak apa-apa ya. Jadi salah satu komponen unsur umat Islam yang dirindukan kehadirannya di surga, rajulun muta'allaqun fil masajid. Anak muda, remaja yang hatinya terkait dengan masjid. Insya Allah itu yang paling pertama duluan daripada orang tuanya masuk surga. Mau masuk surga? Beneran? Kapan mau masuk surganya? Mau cepetan atau? Karena untuk masuk ke surga harus ngapain dulu? Mati dulu. Coba pula. Kalau yang suka ke masjid At-Taqwa, musola-musola yang lain. Di RT 2 ada musola apa namanya? Al-Barkah. Mana yang RT 2? Ada? RT 2. Suka ke Al-Barkah? Ketuanya siapa? Gak tahu juga. Asasim ya. RT 3 AU ya. RT 1 nggak punya musola. RT 1 ya. Mana RT 1? Ada? Angkat tangan. RT 1 ke masjid aja lah ya. Ke masjid ya. Apalagi ikut kuliah subuh, ada makannya kayak tadi, ya. Kalau mau ikut sarapan, ya. Saya tanya ke pengurus masjid, ini ada kuliah subuh, ada nggak dana buat transport Ustadz? Ada. Jamaah gimana bisa dijamin datang? Siap Ustadz, kata. Jamaah itu yang penting ada sarapannya. Ada sarapan, insya Allah datang. Dan saya hitung di Masjid At-Taqwa itu paling tidak kalau kuliah subuh minimal berapa? 200 orang nyampe ya? 5 sub, 6 sub itu. Satu subnya berapa? 25. 25 kali 6. 650 Pak. 150 orang. Luar biasa. Jadi yang ke masjid itu jangan orang-orang tua saja. Nah, tadi kan rajulun muta'allaqun fil masajid. Komponen manusia yang beriman yang dirindukan oleh surga adalah anak muda yang hatinya terkait dengan masjid. Ya. Pas ikut kuliah subuh, sarapannya nggak ada. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Nah, saya pernah ke satu masjid di perjalanan, itu ada anak muda, itu membereskan sendal. Sendalnya rapi gitu.
dibuat menghadap pulang gitu, kayak parkir mobil dibuat menghadap pulang. Saya perhatikan, kenapa dek? Ini tugas dari pengurus masjid? Enggak, inisiatif saya aja gitu. Kenapa? Kayaknya kalau diberesin kayaknya rapi, enak itu dipandang, bagus. Yang kedua apa? Waktu kecil saya pernah diberikan di dekat rumah itu ada masjid. Kemudian pinternya orang tua dulu untuk mempompa kita untuk membersihkan masjid. Orang tua bilang gini, tugasmu tiap hari setelah selesai sekolah, sapuin masjid. Nanti kalau di surga dapat bidadari. Oh, saya semangat itu. Nah, dan bidadarinya juga tidak hanya di surga, di dunia juga dapat bidadari, lebih semangat lagi. Jadi saya sapuin itu sampai bersih. Hanya betul, saya di dunia ini mendapatkan bidadari. Yang menjadi istri saya adalah wanita yang tercantik sedunia. Sebagai suami begitu Pak Kardi. Pak Yanto ya. Jadi kita puji istri kita. Ya. Jadi istri kita adalah permaisuri kita tercantik sedunia. Insya Allah. Ya. Mau dapat bidadari? Besok bersihin masjid ya. Bersihin musola ya. Kayaknya pulang dari sini para pengurus musola heran, ini diapain sama Pak Ade nih, anak-anak ini pada bersihin musola, bersihin masjid. Katanya pengen dapat bidadari. Ya, bidadari itu apa? Bidadari apa? Resiko di samping Ustadz begini. Bidadari apa? Siapa yang tahu bidadari? Wanita yang paling cantik. Nah, kalau nanti dapat bidadara, pemuda yang paling ganteng. Ya. Ini Karang Taruna yang putranya, yang laki-lakinya ganteng-ganteng enggak? Ganteng loh. Susah dapat seperti ini. Ganteng semua. Ya. Jadi kita orang tua titip kepada para generasi muda, jangan lupa sholat. Yang wajib alhamdulillah bisa dijaga ya. Lebih baik lagi berjamaah di masjid. Nah, sudah mulai dengan sholat sunatnya enggak? Coba Bapak ingin tahu sholat sunat, sholat yang hukumnya sunat apa saja? Ada yang pagi-pagi itu, sholat apa namanya? Duha. Ada yang sebelum duhur namanya apa? Qobliyah. Setelah sholat duhur, ba'diyah. Sebelum asar, qobliyah juga. Setelah asar nggak ada. Justru kalau kita sholat asar, sholat sunat setelah sholat fardu asar, haram hukumnya. Ya karena di belakang ada calon mertua, habis sholat asar berdiri lagi. Saya mau sholat ba'diyah asar. Allah apa? Kata orang tua, nggak pernah belajar agama nih, nggak pernah belajar ilmu sholat. Nah, jadi setelah sholat asar itu tidak ada sholat ba'diyah. Sama halnya seperti sholat subuh, tidak ada ba'diyah ba'da subhi setelah subuh. Nah, ada sholat sunat apa lagi? Yang tengah malam, tahajud. Pernah tahajud? Gak pernah. Nah, sekarang tanya bapak-bapaknya suka tahajud atau main gaple? Saya juga nasihatin ke bapak-bapak ya, usia harapan hidup kita ini tinggal 10 tahun, 20 tahun saja. Mari kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat dan berpahala. Salah satunya sholat yang biasanya sunat kita jadikan wajib. Sholat tahajud. Sholat apa lagi? Witir, sholat hajat. Apa itu sholat hajat? Sholat untuk meminta supaya kebutuhan kita, keperluan kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya tentang sholat.
Sekarang masih muda, matinya nanti masih lama kalau sudah tua. Kata siapa? Bayi ada yang meninggal nggak? Umur SD ada yang meninggal nggak? Umur SMP ada nggak? Umur SMA ada nggak? Yang kakek-kakek ada nggak? Yang 50 tahunan ada nggak? Ternyata misteri. Salah satu misteri itu adalah umur. Ada yang meninggal di udara nggak? Kapal meledak. Ada yang meninggal di dalam lautan? Ada. Ada yang meninggal dalam kendaraan? Ada. Ada yang meninggal kebakaran? Oh, Los Angeles banyak. Ya, Los Angeles ya. Sekarang ini. Glodok lagi. Ada yang meninggal lagi tidur. Nah, tidur itu menurut ulama nisful maut, setengahnya mati. Oleh karena itu, ketika kita mau tidur, jangan lupa baca doa. Jangan lupa baca doa. Ya. Jangan YouTubean terus. Sekarang saya tanya ya ke anak-anak. Benda apa yang pertama sekali kita cari setelah bangun tidur? HP, nyari YouTubean ya. Paling tidak WA-an, catatannya. Yang kedua, benda apa yang kita cari yang kita pegang sebelum tidur? HP juga. Baca bukunya kapan? Ternyata tidak anak-anak saja. Saya lihat Pak Wawan juga sama. Lihat Pak Teddy juga sama. Enggak, saya istri dulu saya. Gitu. Ada istrinya? Enggak ada Pak. Berani bilang tercantik sedunia ya? Berani. Yang kedua, ini para orang tuanya menitipkan supaya kita ini jangan lupa baca Quran. Jadi baca Quran tidak hanya di waktu bulan Ramadan saja, tapi setiap hari kita baca. Karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat, akan memberikan keberkahan kepada kita. Percayalah, kalau kita memulai hari dengan baca Quran atau mengakhiri hari dengan baca Quran, insya Allah ada rizki yang bisa kita dapatkan dari arah yang tidak terduga-duga. Insya Allah. Seperti kita datang hari ini ke sini, ini juga rizki juga. Kita bisa menikmati vilanya Pak Sekcam, dulu Pak Lurah kita, luar biasa. Pemandangannya indah. Mau nggak di sini seminggu? Mau. Tambah. Di sini ngapain? Ngapain aja di sini? Paling Hardolin, tahu Hardolin? Pak Asep, Hardolin itu apa ya? Dahar modal ulin. Makanya pulang dari sini pada gemuk-gemuk nanti. Ya, jadi kita isi kegiatan kita dengan manfaat. Olahraga Islam mengatakan tidak dilarang. Seni tidak dilarang. Berkomunikasi tidak dilarang. Sekolah tidak dilarang. Tapi seimbang. Ya. Main catur dilarang nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya hobi catur. Selama tidak kita abai terhadap perintah agama. Lagi main catur, lagi main game online. Iya. Lagi main game online, tahu-tahu suara adzan, kita hentikan dulu, sholat dulu. Kayak tadi, alhamdulillah kita bisa berjamaah. Coba hal seperti ini kita rawat, kita jaga, ya, insya Allah akan membuat hati kita nanti dekat dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak kelamaan. Terima kasih. Ya, sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ade Yusuf yang telah menyampaikan ceramah dan tausiah. Mudah-mudahan ceramah dan tausiah
bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, acara demi acara pada kesempatan sore hari ini telah sama-sama kita laksanakan, dan terakhir mohon kepada Bapak Ustadz Haji Adi Yusuf untuk menutup acara tausiah pada kesempatan sore hari ini dengan doa. Kepada Bapak, monggo Pak. Baik, kita akhiri pertemuan pada sore ini dengan sama-sama baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wajhika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma ya Allah, kami hadir di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Engkau. Kami menyampaikan bahwa hari ini kita bersama-sama dengan niat hati yang kuat untuk menjalin silaturahmi, menjalin berbagai hal yang berkaitan dengan kebersamaan kami semua semata-mata dalam rangka ibadah dan tasbih kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, problema hidup ini banyak. Berikanlah jalan keluar dari segala problem yang kami hadapi. Engkau Maha Kuat, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi nuri rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami sebagaimana Engkau menerangi dunia ini dengan sinar cahaya matahari. Jadikanlah alam raya ini sebagai satu pertanda untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Adi Yusuf yang telah menutup acara pada kesempatan sore hari ini. Dan marilah acara pada sore hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada tambahan sedikit dari Pak Eri? Ya, terima kasih. Untuk acara inti nanti malam yang sudah direncanakan oleh panitia, mohon mempersiapkan waktunya ya, termasuk MC dan lain sebagainya ya. Jadi kalau yang sekarang MC-nya adalah Pak Sekretaris Pak Jarmo. Kalau nanti malam pure dari anak-anak Karang Taruna dan juga seluruh panitia. Ya, itu aja. Dan Pak Asep Sugandi, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Bu Asep Sutandi insya Allah selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya. Salam untuk keluarga Pak Asep. Kita telah hadir sini sendiri, mudah-mudahan beliau dan keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.